Ikut Tuhan itu kita harus diperbaharui tiap hari ketika kita bersaat teduh secara pribadi. Sambil Anda jalani hidup sehari-hari, belajar untuk punya yang namanya fleksibilitas. Belajar untuk diarahkan oleh Kristus ke perkara-perkara yang tidak Anda duga, di luar prediksi dan perencanaan Anda. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Kalau kita jalan sama Tuhan itu sehari demi sehari, kita hidup dalam perjanjian, dan kita dapat kekuatan baru. Hidup itu ada yang perkara-perkara yang jelek, ada perkara-perkara yang bagus. Asal saya masih berjalan dengan Yesus, selalu ada penghiburan Tuhan, selalu ada kelepasan dari Tuhan, selalu ada pertolongan. Karena manusia itu cenderung negative thinking, yang dia pikirkan itu selalu yang buruk-buruk saja. Yang dilihat itu selalu kurang-kurangnya. Manusia punya kecenderungan untuk memikirkan apa yang buruk. Karena itu orang yang tawar hati itu seringkali masalahnya di sini, cara pandangnya salah. Kalau fokus Anda pada Tuhan, bukan pada persoalan, hatimu tidak akan hambar. Kalau fokus Anda pada pertolongan Allah, maka hatimu tidak akan tawar. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, Paulus mengakui bahwa masalah yang bertubi-tubi itu membuat manusia lahiriahnya semakin merosot. Namun, ini kuncinya, manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia batinianya bersyukur dari hari ke hari. Tiap hari dia menemukan satu alasan untuk bersyukur, sekalipun mungkin hari itu tidak hari bagus. Hari itu mungkin ada sesuatu yang buruk terjadi. Mungkin hari itu ada pencobaan, hari itu ada tantangan. Tapi selalu he manage. Dia selalu menemukan alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Manusia batinnya tidak diperbaharui lewat mengomel. Manusia batinnya diperbaharui lewat mengucap syukur. Manusia batinnya diperbaharui ketika orang itu berdoa. Ingat ya, waktu kita itu berdoa, mungkin kita lemah sebelum kita berdoa. Gak ada orang yang berdoa sungguh-sungguh keluar dari ruang doanya masih lemah. Gak ada. Dia pasti memperoleh kekuatan baru. Sebab Tuhan berjanji bahwa tiap hari ada kesusahannya sendiri. Dan kita punya Tuhan dan Juru Selamat yang sangat mengerti apa yang kita lalui. Dia sangat memahami pergumulan kita. Kalau kita fokusnya ke Yesus dan bersandar kepadanya, kita akan memperoleh kekuatan. Apapun yang kita hadapi, kalau kita bawa dalam doa ke hadiratnya. Dan kalau kita nggak kuat, kita bisa berdoa dengan saudara seiman seperti yang kita lakukan sekarang dengan keluarga saat teduh bersama. Kita pasti 100% dikuatkan. Gak pernah orang datang ke Tuhan minta roti, Tuhan kasih kalajengking atau ular. Gak pernah kalau orang itu lemah datang ke Tuhan, letih lesu dan berbeban berat, Tuhan tidak akan mengangkat kuknya dan menggantikan dengan kuk yang baru, yang ringan. Masalahnya mungkin masih tetap ada, tapi orang itu akan diberi ketabahan. Mungkin problemanya gak lenyap semalam, tapi orang itu akan mendapat perspektif Tuhan. Mungkin tidak selalu terjadi mujizat seketika, meskipun mujizat kerap kali terjadi. Tapi jikalau tidak terjadi saat itu juga, orang itu pasti dikasih Tuhan iman yang hidup. Dan imannya pasti mengalahkan semua tantangan. Imannya pasti mengalahkan semua dan segala keputusasaan. Tuhan gak pernah membiarkan kita dalam pencobaan lalu tidak kasih kita iman. Manusia batinnya kita itu diperbaharui oleh doa, oleh firman. Tidak ada orang ketika dia membutuhkan Tuhan, buka halaman Alkitab. Baik dia membacanya secara teratur, yaitu Kejadian sampai Wahyu, pasal demi pasal, pasti dia dapat sesuatu. Atau mungkin dia baru mulai hari ini, dan dia tidak tahu mulai dari buku mana. Kapanpun, dimanapun dia buka halaman manapun, Tuhan pasti akan berbicara. Tapi tetap ya, kalau bisa baca teratur supaya Anda sehat. Coba makan tidak teratur, sakit mah. Manusia batinnya kita itu dibaharui kalau kita baca Alkitab dan merenungkannya. Gak ada orang tidak ada orang yang membuka halaman-halaman di dalam Alkitab dan tidak mendapatkan rema. Kalau hatinya mencari Tuhan loh ya. Tapi jikalau hatinya salah, dia mencoba mengkritik Tuhan, dan dia bacanya dengan roh Farisi, ya, dia merasa dirinya hebat, Tuhan biasanya akan sembunyikan hikmat. Pada orang yang merasa dirinya berhikmat, Tuhan sembunyikan hikmat. Pada orang yang merasa dirinya bodoh, aku butuh suara Tuhan, Tuhan kasih hikmat.
Manusia batinnya kita diperbarui dari sehari ke hari. Tuhan berjanji untuk memberimu kekuatan baru setiap hari sesuai dengan kebutuhanmu. Nah, ini nggak bisa dicontoh, nggak bisa kita ikut-ikutan. Setiap orang punya kebutuhan tidak sama. Makanya itu suara Tuhan bagi setiap individu akan spesifik pula. Pasti akan custom itu, pasti sesuatu yang tailor-made, bukan konveksi, tapi tailor dengan jahitan dan setiap sentimilinya itu persis ukuran badan orang itu. Tuhan kalau bicara itu dan memberi kekuatan baru itu persis sesuai dengan kebutuhan pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan berjanji tiap hari Dia akan memberimu kekuatan baru yang pas dengan kebutuhanmu. Karena itu hidup tidak terasa 365 hari penuh musibah, 52 minggu itu masalah semua. No. Tapi setiap hari pasti ada bitter sweet. Setiap hari pasti ada manis pahit. Pasti ada pahitnya, pasti ada manisnya. Tapi orang yang diperbaharui rohnya tidak akan mengeluhkan pahitnya. Dia akan syukuri manisnya. Ada permasalahan hidup yang membuat kita hambar dan tawar. Itu nggak bisa lepas. Dan kita nggak bisa bebas. Dan kita nggak bisa plong kuk yang ringan. Dan kita tidak bisa lepas beban sebelum kita masuk hadirat Allah, berdoa atau didoakan dan serahkan. Dan persoalan hidup apa saja itu ada tanggal kadaluarsanya, ada expiry date-nya.